Mereka berkata kepada beliau Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian apa kata beliau Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Namun para pemirsa sekalian, beliau Rasulullah di tahun kemudiannya belum sampai kepada tahun yang dimaksud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kembali berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat bertaburkan salam selalu kita haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Pada hari ini insyaallah kita sudah berada di tanggal 8 di bulan Muharram. Tentunya ini adalah merupakan karunia dan nikmat Allah yang patut kita syukuri, bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini untuk menghirup udara, bernafas, melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena memang ada sebagian daripada keluarga kita, barangkali teman kita ataupun saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita pada hari ini. Mereka dalam keadaan sakit barangkali, ataupun mereka sudah berpulang
kepangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah mencoba menjelaskan tentang puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Karena memang puasa Tasu'a dan puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram. Karena pada hari Tasu'a dan pada hari Asyura itu adalah hari yang istimewa, sehingga kita dianjurkan berpuasa pada hari itu. Sehingga para ulama kemudian memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan keterangan, memberikan penjelasan apa itu puasa Tasu'a dan apa itu puasa Asyura, dan juga bagaimana hukumnya, dan juga bagaimana fadilahnya ataupun keutamaan-keutamaannya. Nah, inilah yang akan dijelaskan dalam video yang kami buat. Semoga bermanfaat, paling tidak bagi Al-Fakir sendiri, bagi keluarga kami, bagi para jamaah-jamaah kami, dan juga umumnya kepada pemirsa YouTube yang menyimak video ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan pengetahuan, diberikan wawasan, diberikan keilmuan keagamaan, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah selalu senantiasa dituntun oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ilmu sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam sebuah kitab yang bernama Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yakni jilid yang ketiga. Fiqhul Islam wa Adillatuhu, jilid yang ketiga, di mana kata beliau bahwa para ulama menyepakati bahwa puasa Tasu'a dan Asyura itu termasuk ke dalam jenis ibadah puasa tatawwu. Apa tatawwu itu? Tatawwu itu adalah sunnah. Jadi masuk ke dalam kategori puasa sunnah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi itu menggolongkan puasa Tasu'a bersama puasa Asyura itu ke dalam ibadah sunnah masnun. Apa itu sunnah masnun? Adalah sunnah yang sering dilakukan atau dilaksanakan atau dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana banyak hadis atau riwayat yang menceritakan masalah hari Tasu'a dan hari Asyura itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya jika aku, kata beliau Rasul, sungguh jika aku, kata beliau Rasul, masih hidup sampai tahun depan,
niscaya aku akan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Hadis dengan redaksi yang lain juga sama diriwayatkan oleh Al-Khalal dengan sanad hasan dan dipakai menjadi hujjah oleh Imam Ahmad. Sementara Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya juga untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkata kepada beliau Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian apa kata beliau Rasul? Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Namun para pemirsa sekalian, beliau Rasulullah di tahun kemudiannya belum sampai kepada tahun yang dimaksud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kembali berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat-sahabatnya termasuk Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya berkata bahwa disunnahkan berpuasa pada hari ke-9. Disunnahkan berpuasa pada hari ke-9 dan juga hari ke-10 secara keseluruhan. Artinya secara bersamaan. Jadi tidak hanya mengambil salah satu dari hari itu, tetapi dua-duanya gitu maksudnya. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpuasa pada hari Asyura, pada hari ke-10, dan juga Nabi berniat berpuasa pada hari ke-9. Kata beliau Rasul dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasya. Jika saya masih hidup di tahun depan, la asumanna tasya, niscaya pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari-nya itu beliau memberikan catatan terhadap hadis tersebut, yaitu sebagai mana yang beliau sampaikan, menurut beliau bahwa keinginan beliau Rasulullah untuk berpuasa pada hari ke-9 itu maknanya agar tidak membatasi pada hari itu saja. Artinya tidak membatasi puasa itu hanya di tanggal 10 atau hari Asyura saja, tapi juga menggabungkannya dengan hari ke-10. Kata beliau, itu baik sebagai bentuk kehati-hatian ataupun juga untuk di dalam rangka menyelisih atau membedakan antara kita orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
karena memang pada saat itu orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa pada hari Asyura. Dan ini juga adalah merupakan pendapat yang terkuat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saudara-saudara, para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan ada 3 hikmah. Ya, hikmah diisyaratkannya puasa pada hari Tasyrik. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama menurut beliau yaitu untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Ini hikmahnya. Lalu hikmah yang kedua adalah untuk menyambung puasa hari Asyura dengan puasa di hari lainnya, sebagaimana larangan hanya mengambil puasa di hari-hari tertentu saja, atau kita puasa di hari Jumat saja, di hari lainnya tidak, itu dilarang berpuasa seperti itu, maka harus disambung dengan hari-hari berikutnya. Lalu yang ketiga adalah yaitu untuk kehati-hatian dalam pelaksanaan puasa Asyura, karena dikhawatirkan, namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna, barangkali bisa saja meleset, penanggalan itu bisa saja meleset oleh karena melihat ru'yatul hilalnya itu terlambat atau hilalnya kurang atau bilangan harinya hilang atau berkurang, sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan, padahal yang benar itu barangkali di tanggal 9 Muharram itu sesungguhnya itu sudah masuk di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka dengan kehati-hatian itu insya Allah ya, itu menjadi pertanda keseriusan kita di dalam kita memetik atau meraih keutamaan atau fadilah di dalam kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Asyura itu, di hari Asyura itu. Nah sekarang bagaimana keutamaannya puasa di hari Tasyrik dan hari Asyura itu? Pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram itu adalah sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahi wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili. Afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Syahrullahil muharram, puasa yang paling sempurna, yang paling utama sesudah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah Syahrul, yaitu apa? Yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail, sedangkan yang paling utama sesudah salat fardu kata beliau Rasul adalah salatul lail, yaitu salat malam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita temukan di dalam halaman 1982. Dan juga begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau ditanya oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura. Faqala, maka beliau Rasul menjawab, puasa Asyura itu dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Ini keutamaannya. Jadi puasa Asyura itu dapat menghapus dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu yang pernah kita lakukan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 1162. Nomor hadis 1162. Nah, itulah apa yang dimaksud, apa yang harus kita ketahui tentang hari Tasu'a dan hari Asyura itu, dan juga apa hikmahnya, apa fadilahnya, apa keutamaan. Tentu saja kita di dalam kesempatan ini, mari kami Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri, kepada kerabat keluarga, para sahabat, para jamaah, dan juga para pemirsa YouTube yang menyaksikan video ini, marilah kita ambil momentum ini, ambil kesempatan ini, ambil fasilitas ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari atau di bulan Muharram ini. Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan bahwa di tahun yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan bulan Muharram. Maka jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Walaupun ini hukumnya sunnah, tetapi ini sunnah yang setahun sekali yang kita temukan. Bagaimana yang hanya 1 tahun sekali ini lalu kita abaikan begitu saja, lalu kita remehkan begitu saja? Itu pertanda kita tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita masih berumur sampai hari ini. Maka oleh karena itu mari kita menyadari, kita ambil nih keutamaan puasa di bulan Muharram ini, yaitu di hari Asyura, di tanggal 10 Muharramnya. Tetapi sebelumnya mari kita berpuasa di hari Tasu'anya. Untuk apa? Untuk menyelisih tadi. Tadi sudah dijelasin tuh apa maksudnya, apa maknanya ketika kita berpuasa di hari Tasu'anya. Jadi 2 hari paling tidak ya, 2 hari kita berpuasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan dunia, sehingga kita malas kemudian tidak mau berpuasa. Mari yang mampu, yang masih sehat, yang masih seger buger, ayo kita berpuasa pada besok ya, di tanggal 9 Muharram dan di tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian di sini juga sebelum saya tutup, saya akan membagikan atau menjelaskan bagaimana niat berpuasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura itu. Ulama menjelaskan bahwa menggolongkan niat ya menjadi salah satu bagian daripada rukun daripada puasa. Jadi niat itu adalah rukun. Kalau kita tidak berniat maka tidak sah puasanya. Tetapi di dalam puasa sunnah kita dibolehkan berniat atau melafalkan niat pada esok harinya atau pada siang harinya
atau pada pagi harinya. Ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita ingat bahwa hari itu hari Tasu'a atau hari Asyura, maka pada saat itu kita boleh berniat untuk berpuasa sunnah di hari Tasu'a atau di hari Asyura. Dengan catatan kita belum makan apapun, tidak makan apapun semenjak dikumandangkannya azan subuh sampai pagi itu. Nah, bagaimana sekarang niatnya? Niatnya sebenarnya niat itu adanya di hati, sedangkan melafalkan niat itu adalah sunnah. Jadi kalau tidak tahu atau tidak ngerti bacaan lafalnya, Arabnya, maka cukup dalam hatinya berniat. Nah, bagaimana lafalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berniat puasa di hari Tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Jadi nawaitu shauma ghadin Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pada hari Tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Sebagai informasi saja bahwa puasa Tasu'a 9 Muharram pada tahun ini 1442 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2020, yakni pada hari Jumat. Nah, niat puasa Asyuranya seperti apa? Ya sama seperti Tasu'a tadi, cuma dirubah saja. Tasu'anya diganti Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku puasa besok pada hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, sebagai informasi saja bahwa 10 Muharram 1442 Hijriah tahun ini jatuh pada tanggal 29 Agustus 2020, yakni di hari Sabtu. Maka mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, paling tidak bermanfaat kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga para keluarga Al-Fakir, kerabat, sanak saudara, dan juga para jamaah sekalian, dan terutama umumnya mudah-mudahan juga bermanfaat kepada para pemirsa YouTube. Siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan semisal pahala yang diperoleh oleh orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan mari kita saling membagi, saling mengajak, saling menghimbau. Ya, mudah-mudahan orang dengan himbauan kita, dengan ajakan kita, dengan video yang kita share, yang kita bagikan, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita. Karena mengajak orang, menghimbau orang, menyuruh orang untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan seperti halnya pahala yang diperoleh oleh orang yang mengerjakannya. Di samping itu juga kita sendiri kudu atau harus mengerjakannya juga. Jadi jangan cuma menghimbau saja, tapi juga kita mengerjakannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.